Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah rahimana wa rahimakumullah. Pembahasan kita tentang masalah niat dalam melaksanakan puasa. Ada dua hadis yang menyebutkan tentang pembahasan ini. Yang pertama adalah hadis Hafsah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminina radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis shiyama qabla al-fajr fala shiyama lah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh beberapa ulama di antaranya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lainnya. Dan hadis ini sekalipun terdapat kelemahan dalam jalur periwayatannya karena ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah. Beliau dikenal sebagai orang yang tercampur hafalannya, terganggu ketika buku-bukunya terbakar. Akan tapi para ulama mengatakan apabila riwayat Abdullah bin Lahiyah diriwayatkan oleh seorang ahli hadis yang betul-betul terpercaya, maka riwayat itu dinyatakan sahih karena riwayat itu berarti dilakukan sebelum terbakarnya buku-buku itu. Di antaranya adalah Abdullah ibn Wahab rahimahullah. Dan hadis ini termasuk yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Wahab dari Abdullah ibn Lahiyah sehingga sanadnya bisa dinyatakan sahih. Sekalipun sebagian ulama memberikan kritikan juga bahwa hadis ini sebenarnya mauquf, akan tetapi hadis ini juga banyak diriwayatkan secara marfu' oleh banyak ulama ahli hadis. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Ibu kita Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah menemuiku. Faqal hal indakum syai'? Maka beliau bertanya, apakah kalian memiliki makanan? Faqulna la. Kami mengatakan tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faqal inni idzan shaim. Kalau begitu hari ini aku akan puasa saja. Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, thumma atana yauman akhar. Di hari yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kami, kemudian beliau mengatakan hal yang sama, maka kami mengatakan uhdiyalana haisun. Kami katakan ada makanan yang namanya hais diberikan hadiah untuk kami. Nah, ini makanan hais ini disebutkan artinya adalah makanan yang dibuat dari kurma dicampur dengan keju atau minyak dan sebagainya kemudian diadon. Dan ini merupakan makanan yang sering disebutkan dalam beberapa hadis dan Rasulullah SAW menyukainya dan sampai sekarang makanan itu ada. Rasanya manis karena ada campuran kurma dengan tepung dan juga terkadang dicampur dengan kelapa, terkadang dicampur dengan minyak dan sebagainya. Naam, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan arinihi faqad falaqad asbahtu shaiman. Kata Rasul SAW, mana-mana hais itu. Aku tadi sudah berniat untuk berpuasa dan memang Rasulullah SAW tidak makan. Akan tapi ketika beliau masuk ke rumah Aisyah dan disampaikan bahwa ada makanan yang dihadiahkan kepada mereka yaitu hais, maka Rasulullah SAW mengatakan arinihi. Coba mana? Tunjukkan kepadaku. Falaqad asbahtu shaiman faakal. Beliau mengatakan aku tadi sudah puasa, akan tapi setelah melihat ada hais beliau makan. Nah, ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan berkaitan dengan puasa sunnah. Nah, para ulama mengambil kesimpulan bahwa hadis yang pertama kita bahas berkaitan dengan puasa wajib. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan puasa sunnah. Hadis yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan man lam yubayyitis shiyama qabla al-fajr fala shiyama lah. Barang siapa yang tidak meniatkan untuk berpuasa pada malam hari maka puasanya tidak sah. Dan ini berkaitan dengan puasa wajib. Sementara yang kedua Rasulullah SAW memiliki dua kesempatan. Kesempatan pertama beliau tidak mendapatkan makanan lalu beliau langsung berpuasa. Dan itu di tengah siang hari. Kemudian di kesempatan lain Rasulullah SAW sudah mulai puasa, akan tapi ternyata ada makanan lalu beliau membatalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara
puasa sunnah dengan puasa wajib. Setelah para ulama bersepakat tidak mungkin ada sebuah amal yang dilakukan kecuali harus menggunakan niat. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu akan dinilai tergantung pada niatnya. Nah, maka termasuk dalam meniatkan sebuah amal termasuk puasa, dia akan membedakan saya mau puasa wajib atau puasa sunnah. Ini akan membedakan pahalanya dan akan membedakan pelaksanaannya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa untuk puasa wajib seseorang harus meniatkan dari malam. Dan meniatkan itu artinya dilakukan sebelum terbit fajar, bukan ketika malam hari. Pasti malam hari, kalau seandainya menjelang terbit fajar tidak boleh, tidak. Yang dikatakan malam hari maksudnya adalah sebelum terbit fajar. Nah, dan ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dan juga Ad-Daraqutni. Rasulullah SAW menyatakan la siyama liman lam yafridhu qabla al-fajr. Tidak sah puasa seseorang bagi yang belum meniatkannya sebelum terbit fajar. Dan ini juga dalam beberapa riwayat disebutkan la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak sah puasa seorang bagi yang belum meniatkan pada malam hari. Artinya malam hari itu ditafsiri dengan sebelum fajar. Kalau seandainya ada orang yang dia ketika malam hari belum meniatkan, lalu menjelang fajar dia baru mengetahui bahwa besok adalah hari pertama puasa, lalu dia meniatkan, maka itu sudah sah. Nah, ini merupakan ibadah yang mengandung niat yang dilakukan pada malam hari. Bahkan para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah niat untuk melaksanakan puasa Ramadan harus dilakukan setiap malam atau boleh dilakukan sekali saja pada hari pertama bulan Ramadan? Nah, ini ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat Malikiyah. Mereka mengatakan kalau seandainya dia sudah mau memasuki bulan Ramadan lalu dia niatkan pokoknya selama bulan Ramadan ini ana niat untuk puasa wajib sampai akhir, maka itu sudah cukup. Ini merupakan niat yang sudah bisa dilaksanakan untuk mewakili semua puasa selama sebulan penuh. Karena mereka katakan bulan Ramadan adalah satu bilangan, satu bagian dari hari pertama sampai akhir dari hari di bulan itu. Menurut mayoritas ulama atau jumhur, mereka mengatakan tidak cukup. Harus meniatkan puasa itu pada setiap malam. Karena masing-masing puasa di hari itu merupakan ibadah tersendiri. Besok dia akan berpuasa, besoknya dia akan berpuasa lagi, besoknya dia akan berpuasa lagi. Setelah mulai dari fajar, lalu dia akan membatalkan pada maghrib. Masih ada waktu lagi untuk melaksanakan puasa. Maka menurut pendapat jumhurul ulama, niat itu harus dilakukan pada setiap malam. Dan kita perlu pahami bahwa niat itu merupakan ibadah yang ada dalam hati. Sehingga merupakan kemudahan dalam syariat. Seseorang tidak diharuskan untuk mengucapkan lafaz ketika akan melaksanakan ibadah puasa. Disebutkan oleh para ulama, ketika seorang bangun untuk melaksanakan sahur, atau ketika seseorang beli makanan untuk dipersiapkan sebagai sahur, atau ketika dia membangunkan seorang, maka dia sudah dinilai dia telah memberikan atau melaksanakan niat. Karena niat itu tidak harus menggunakan lafaz. Dan ini merupakan kemudahan dalam syariat. Perbedaannya disebutkan juga oleh para ulama ketika ada orang tertidur. Ketika orang tertidur dari sejak sore, mungkin dia kecapean. Dia datang dari kerja lalu dia tidur sebelum maghrib dan dia tidak tahu apakah besok Ramadan atau tidak. Dia tidur saja habis asar, setelah melaksanakan sholat dia tidur. Dan karena saking capeknya dan tidak ada yang membangunkan, dia bangun-bangun subuh hari berikutnya. Demikian dia belum sempat meniatkan puasa di hari itu di malam hari. Maka para ulama menyebutkan seperti ini tidak sah puasanya. Akan tetapi jika seandainya dia tidurnya habis maghrib dan dia tahu bahwa besok Ramadan, lalu dia mengatakan, saya sekarang tidur, nanti saya bangun jam 2:30 untuk sahur. Ternyata dia tidak bangun, maka niat di awal malam itu sudah, dan dia akan sah puasanya. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa puasa harus niat pada setiap malam, lalu dari satu hari di bulan Ramadan dia tertidur. Setelah dia melaksanakan aktivitas puasa Ramadan 1 pekan, lalu ternyata dia tertidur pada hari ke-7, seperti tadi kasusnya, kemudian dia tidak bangun kecuali setelah subuh hari berikutnya. Menurut pendapat Malikiyah, puasanya sahih, puasanya sah karena dia sudah dari awal bulan meniatkan puasa. Akan tetapi menurut pendapat yang
diyakini mayoritas ulama dia tidak, dan ini adalah kejadian yang jarang meskipun terkadang terjadi. Akan tapi yang perlu kita pahami bahwa memberikan niat, melangsungkan niat dalam hal itu merupakan hal yang mudah. Seorang seperti yang kita sampaikan belanja atau akan membangunkan atau pasang alarm itu sudah cukup sebagai salah satu bentuk niat dalam melaksanakan puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang tidak perlu meniatkan. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berpuasa di siang hari. Otomatis sebelum subuh dia belum berpuasa. Sementara di kesempatan lainnya Rasulullah sudah niat puasa, kemudian beliau dengan gampangnya membatalkan. Ini perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa sunnah seorang kapan saja mulai, kemudian kapan saja ingin membatalkan. Tapi tidak dengan puasa wajib karena dia harus menyempurnakan. Ini setidaknya pembahasan yang perlu kita pahami sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan dan kekuatan dalam melaksanakan puasa di bulan ini dan di tahun ini dan menjadi ibadah yang lebih baik. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.